31 seluruh Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, semuanya aman. Semuanya bisa melewati libur Nataru dengan sesuai jadwal masing-masing. Tetapi tentu saja itu tidak bisa ditahan terus. Karena Bapak Ibu sekalian, bahwa operasi modifikasi cuaca itu tidak murah gitu. Sehingga tidak kuat. Dan juga mungkin di daerah lain juga perlu juga hujan itu. Sehingga mulai tanggal 1 Januari memang dilepas, tidak ada laksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan memang terbukti di mana-mana banjir, ya, bencana. Ini Jawa Tengah, tadi begitu ketemu Pak Gubernur, ketemu Pak Bergas, saya bilang panen ya. Panen bencana, karena per hari ini tuh bukan hanya di Pekalongan aja, ya. Saya di jalan tadi sudah ada laporan dari Demak. Demak tuh jebol lagi tanggulnya. Saya pikir Sungai Wulan itu. Ternyata bukan, sungai yang lain. Batang juga, Kendal, Grobogan, Brebes. Jadi laporan 1 minggu ini paling banyak memang Jawa Tengah. Nah, itulah salah satu bukti bahwa kalau kita tidak peduli terkait bencana, ya bencana itu akan terus datang gitu. Nah, karena ini sekarang bencananya sudah terjadi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang tadi disampaikan di depan, tolong itu jadikan pengalaman lah, bahwa kalau sudah mulai Januari, Februari ke depan ini prediksi hujannya juga masih akan terus hadir, terus datang. Ini tetap harus lebih hati-hati dan waspada. Kita harapkan ini memang kejadian di Pekalongan ini yang pertama dan terakhir di tahun ini misalnya. Tapi tetap harus hati-hati dan waspada. Nah, sekarang kita bahas kejadian di tempat ini, ya. Jadi sekarang kan sudah terjadi bencananya. Ini hari kedua, tadi mendapat laporan, saya langsung ke posko 20, ya, yang meninggal dunia sudah ditemukan, masih ada 7, informasi 8, tapi tadi dicatat oleh Pak Bergas 1 sudah ditemukan kembali ke rumah keluarganya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Bupati tadi betul, jadi mungkin ada yang hilang, tapi belum laporan gitu. Nah, kembali ini yang 7, ya, ini Pak Budiono ada di sini. Tadi saya tanya Pak Dandim juga sudah ada 600 orang Satgas. Tolong betul-betul dicari sampai ketemu 7 itu. Sumber dayanya nanti BNPB dukung. Biasanya saya dengan Pak Budiono dari Basarnas sudah seiring dan sejalan. SOP-nya dari Basarnas itu 7 kali 24 jam. Ini kan baru 2 kali 24 jam. Masih ada 5 hari. Tetapi kalau sampai hari ke-6 nanti tidak ditemukan, tolong ditanya ke keluarganya. Ya, keluarga yang 7 itu yang hilang, yang masih hilang itu, tolong ditanya. Kalau memang mereka sudah ikhlas, sudah merelakan, baru boleh dihentikan pencarian sampai hari ke-7. Tetapi kalau keluarganya tetap minta dicari sampai ketemu, ya kita harus cari. Ya, ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan rakyat, itu kita sebagai aparat harus berusaha semaksimal mungkin. Terkait SOP dari Basarnas, kalau memang 7 hari, ya biasanya kita koordinasi hari ke-8 dan selanjutnya nanti BNPB yang membiayai. Termasuk TNI, ya, seperti di tempat lain, Pak Pangdam ini sudah paham, nanti Pak Danrem selama masa tanggap darurat, nanti Pak Deputi 3 koordinasi, mungkin butuh beberapa pasukan termasuk dari Polri. Dari Polri, ya Pak Doni, mohon maaf tadi, Kapolres nanti bergabung dalam Satgas di bawah kendali BNPB, karena saat tanggap darurat BNPB memegang kendali, wewenang komando. Itu bukan maunya BNPB, tapi itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undang nomor 24 tahun 2007, sehingga nanti TNI yang bergerak, logistiknya apapun selama melaksanakan pencarian nggak bingung, Danrem, Dandim, Pangdam nggak bingung. Nanti didukung oleh Deputi 3 penanganan darurat. Itu untuk pencarian dulu sampai ketemu. Nah, kemudian tadi juga sepintas saya tanya Ibu Bupati, itu jalannya harus tembus, jangan sampai
masyarakat yang terdampak ini terganggu, ya terganggu. Nah, sehingga tadi jalan masuk masih ada yang longsor, itu kan terkena bencana dan ini masih status tanggap darurat. BNPB bisa membantu itu. Jadi kalau alat beratnya nggak ada di sekitar sini ya didatangkan. Kalau pemerintah daerah nggak punya anggaran untuk menyewa ya nanti BNPB yang bantu. Membantu tentu saja setiap rupiah uang negara yang keluar tuh biasanya ada pertanggungjawaban administrasi gitu. Ini nanti Pak Deputi akan memberikan bantuan awal ya sekedarnya supaya bisa digunakan. Nanti semua kebutuhan terkait dengan penanganan darurat berkaitan dengan masyarakat ini betul-betul harus terpenuhi. Jadi tadi yang pertama itu ya yang masalah yang hilang, yang kedua rute-rute transportasi jalan yang putus yang longsor harus bisa ditembus. Ini jadikan satu aja banjir dengan longsor, tidak perlu dipisah-pisah. Nah yang ketiga baru yang luka-luka yang meninggal ini Bu Direktur kesini pasti sudah bawa bantuan ya. Jadi nanti yang meninggal itu ada bantuan dari Kementerian Sosial, dari Pemprov juga ada ya. Biasanya bentuk uang itu nanti dari Kementerian Sosial, dari Pemprov, nanti BNPB membantu dalam barang. Yang luka-luka juga begitu, tolong yang luka-luka yang dirawat di puskesmas, di rumah sakit jangan dikenakan biaya apapun. Kemudian kebutuhan logistik makan minumnya juga dipenuhi. Nanti dari Kemensos juga, dari kami juga pasti melakukan seperti itu. Yang tidak luka-luka tapi mengungsi, nah ini juga tadi ada ratusan yang mengungsi. Ini kami akan dampingi Kalaksa BPBD dengan pejabat kami dari pusat. Nah selama tanggap darurat ini sampai dengan kondisi kembali pulih, khususnya para pengungsi yang ada di tempat pengungsian, kebutuhan logistik dasarnya juga harus dipenuhi ya. Dan saya minta Ibu Bupati menetapkan tanggap daruratnya tidak usah terlalu lama-lama, seminggu saja cukup, atau selama sampai pencarian itu dilaksanakan. Setelah itu kita masuk ke transisi tanggap darurat. Nah dalam transisi itu apa yang dikerjakan? Tentu saja tadi dikatakan rumah masyarakat katanya yang rusak. Nah rumah masyarakat sudah ada ketentuannya, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Itu yang dibantu oleh pemerintah pusat. Itu di mana-mana kalau bencana uangnya sudah ada, datanya dari bawah itu yang lambat. Nah kalau di sini kan nggak ribuan ini rumahnya yang rusak. Segera aja diajukan supaya segera anggarannya turun, segera dikerjakan masalah rumah-rumah masyarakat yang rusak. Kemudian adanya jembatan yang rusak, nah itu ya jembatan yang putus. Itu ada dua mekanisme. Yang pertama darurat dulu. Nah kalau darurat, tadi Pak Gubernur udah nyiapkan jembatan beli. Kemudian Panglima Kodam juga punya jembatan beli. Itu sekarang dipasang dulu. Kalau BNPB dengan Angkatan Darat sudah kerjasama. Jadi setiap ada bencana, jembatan-jembatan punya TNI dipasang dulu. Nanti apakah jembatan itu mau permanen ya di situ, atau mungkin dalam kemudian hari dimasukkan dalam rehabilitasi rekonstruksi untuk dibangun permanen jembatan yang tidak jembatan beli, itu jembatan belinya baru dicabut, atau jembatan belinya tetap di situ, atau jembatan belinya nanti dicabut diserahkan ke pemerintah daerah. Nah antara BNPB dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat itu ada kerjasama, berapapun nanti yang dipakai untuk menangani bencana secara bertahap nanti diganti, dan itu sudah terlaksana di 2024. Jadi terserah mana dulu ini ya. Nah setelah tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi itu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah yang paling tahu adalah pemerintah daerah. Ya tadi masyarakat jelas yang prioritas rumah-rumah, baru sarana-sarana jalur-jalur transportasi. Segera ya, apakah jembatan, apakah rumah. Nah transisi tanggap darurat itu sebetulnya waktunya tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi. Terserah nanti kesiapan daerah. Baru masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi.
Nah di situ harus buat R3P, Pak Bergas nanti diajari betul itu. Nanti kalau dilepas, bukan saya mengecilkan arti Kabupaten Pekalongan, tapi kan saya udah kemana-mana itu. Nggak jadi-jadi itu. Apanya? R3P-nya itu. Padahal di R3P itu di situ tersusun, ada sekolah banyak tadi.